Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Seiring semakin mewabahnya isu nasab yang dibangun oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya dalam rangka menggiring opini publik untuk meragukan kesohian nasab Ba'alawi, bahkan meyakini bahwasanya nasab Ba'alawi batal dan tidak terbukti secara sahih dalam kajian ilmu nasab. Itu dalam rangka mengijabah daripada permintaan teman-teman untuk menjelaskan lebih lanjut hal-hal yang menjadi kejanggalan dalam tesis Kiai Haji Imaduddin, maka saya akan mencoba menjelaskan step by step. Yang pertama, kita buka halaman 8 dalam buku kajian nasab Kiai Haji Imaduddin yang kedua. Beliau di sana mengutip pendapat Ibn Mansur Al-Hashimi, Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Redaksinya seperti ini. Ammal adillah على أن دعوى المتأخرين من الطبريين للنسب الحسين العلوي حادثة لا أصل لها، أن كتب التواريخ المتقدمة لم ترفع نسب الطبريين إلى النسب الحسيني العلوي. Dari redaksi ini, dari kutipan ini, Kiai Haji Imaduddin mengambil kesimpulan bahwasanya Sayyid Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi dalam kitabnya Al-Ifadah dalam membatalkan nasab Tabariyin hanya berpakuan, hanya berdalih dengan kitab-kitab qadimah. Sekarang kita uji apakah memang betul seperti itu, yang pertama. Yang kedua, apakah penyamaan dengan nasab Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin ini sudah sesuai secara metodologi pengilhakan, karena di sini Al-Faqir memandang apa yang diusung, metode yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin ialah metode ilhaqul masail binadhairiha, yang secara garis besar syarat dan rukun-rukunnya itu hampir sama dengan syarat yang ada dalam kias. Di antaranya ialah mulhaq harus sama dengan mulhaq bih. Kita uji sekarang. Yang pertama, dalam redaksinya di situ menggunakan lam tarfa nasabat tabariyin, anna kutubat tawarikh al mutaqaddimah lam tarfa nasabat tabariyin. Di sini mohon dipahami, lam tarfa dengan lam tadhkur beda. Kalau lam tarfa, maka di sini ada penyebutan, cuma tidak disambungkan nasabnya kepada baginda Sayyidina Husain. Kalau lam tadhkur, apakah langsung sama hukumnya dengan lam tarfa atau memiliki arti yang sama? Coba kita baca dalam kajian ilmu nasab dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 94. Kita baca al-asma al-mawjudah fi silsilatin nasab la tujadu fi kutubil ansab al-qadimah. Nama-nama yang ada dalam silsilah nasab tidak ditemukan di kitab-kitab nasab yang dulu. Huwa qaulun haqqun, ini merupakan perkataan yang benar, wa ta'mimun dan general, yuradu minhu batil, namun perkataan ini dimaksudkan terhadap sesuatu yang batil. Ini dalam judulnya termasuk kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan kaidah nasab. Artinya ketika suatu nama tidak ditemukan dalam kitab Ansab al-Qadimah, tidak disebutkan, maka tidak mengindikasikan bahwasanya orang tersebut tidak ada, bahwasanya orang tersebut fiktif.
Makanya di sini bedakan antara lam tarfa dengan lam tadhkur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kaidah sederhana dalam ilmu nasab. Adamul dzikri la ya'ni al-adam. Tidak disebutkannya sebuah nama dalam kutub al-mutaqaddimah atau dalam amudun nasab tidak mengindikasikan atau tidak memastikan bahwasanya orang tersebut fiktif atau nama itu tidak ada. Dan hal ini banyak contohnya terjadi dalam dalam kabilah-kabilah yang memang tidak disebutkan oleh kitab-kitab nasab yang terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita buka dalam kitab Mu'jamus Syuyukh Ibnu Fahad Al-Makki, karangan mu'arrikh Umar bin Muhammad bin Fahad Al-Qurashi Al-Makki, di halaman 155. Di situ Ibn Fahad Al-Makki menjelaskan biografi gurunya Abdul Hadi yang kebetulan kabilahnya atau marganya ke Tabariyah. Kita baca bersama. Abdul Hadi bin Abil Yaman Muhammad bin Ahmad bin Radhi Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakar bin Muhammad bin Ibrahim. Hakadha ra'aitu nasabahu fi tarjamati walidihi wa ajdadihi fi iddatin minal kutub wat tawarikh. Ini perlu digarisbawahi. Walam yazid ahadun minhum fin nasabi ala dhalika. Thumma ra'aitu bi khattir Radhi Muhammad bin Muhib Muhammad bin Shihab Ahmad bin Radhi Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakar bin Muhammad bin Ibrahim At-Tabari wa walidihi Al-Muhib ziyadatan. Ini perlu digarisbawahi juga. Ala dhalika. Bentuk ziyadahnya wahia Abi Bakar bin Ali bin Faris bin Yusuf bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa ardahum. Dari redaksi yang ada dalam Mu'jamus Syuyukh ini, halaman 155, dapat diambil kesimpulan yang pertama. Di situ Ibnu Fahad jelas tidak meraf'uh nasab Tabariyin. Dalam arti singkatnya, Ibnu Fahad mengibtal atau mentoknuh nasab Tabariyin ketika dikatakan tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Kemudian yang kedua, di sini ilatnya kenapa kok diibtal nasab Tabariyin? Karena terjadi penambahan. Coba kita lihat dalam redaksi thumma ra'aitu bi khattir Radhi Muhammad ila akhiri ila anqal wa walidihi al-muhib ziyadatan ala dhalika wa hiya Abi Bakar. Seharusnya dari Abi Bakar ini bin Muhammad bin Ibrahim At-Tabari. Cuma di sini ada penambahan. Abi Bakar bin Ali bin Faris bin Yusuf bin Ibrahim. Lalu bin Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid bin Husain. Di sini jelas ada penambahan. Kemudian yang kedua, dalam menyambungkan nasabnya Ar-Radhi Muhammad bin Muhib dan ayahnya Al-Muhib, menyambungkan nasabnya ke Sayyidina Al-Husain, ini melalui jalur Abdul Wahid. Bukti kebatalan yang kedua. Padahal ulama sepakat konsensus bahwasanya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu tidak memiliki keturunan kecuali dari satu putranya, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain. Ini secara ijma' ulama.
Coba kita buka Sirru Silsilatil Alawiyah lil Imam Abi Nasr Al-Bukhari, merupakan cendekiawan pada abad keempat, di halaman 30. Di situ dijelaskan, di halaman 30, di situ dijelaskan, fajami'ul Husainiyin ala wajhil ardi min ibnin wahid wa huwa Ali bin Husain alaihi salam. Coba kita lihat nasab Tabariyin dari Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid bin Husain. Ini jelas Abdul Wahid tokoh fiktif. Coba kita lihat juga di Syajaratul Mubarakah. Ini saya membawa kitab Syajaratul Mubarakah. Apa itu? Bukan dalam rangka mempercayai secara utuh bahwasanya kitab ini dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi, karena saya banyak data akan validitas Syajaratul Mubarakah itu sendiri untuk dijadikan hujjah tendensi mengibtal nasab Ba'alawi. Insyaallah di kesempatan lain akan saya buatkan video tentang kejanggalan-kejanggalan dalam kitab Syajaratul Mubarakah. Coba kita lihat di Syajaratul Mubarakah dalam halaman 84. Wattafaqu, ulama di sini sepakat, ala annahu, bahwasanya Sayyidina Al-Husain la aqibalahu minal abna illa Zainal Abidin, kecuali Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu. Ini sudah jelas bahwasanya dalam nasab Tabariyin bukan hanya berpakuan terhadap kitab, ada To'nuh di sana. Yang kedua ada a'la, murakkab a'la, dalam artian dinasab yang nyambung ke Sayyidina Husain ini tidak melalui jalur yang benar secara ijma' ulama. Kemudian bukti yang ketiga atau celah yang ketiga dalam nasab Tabariyin, di situ terdapat di kuburan aslafut Tabariyin, kuburan-kuburan ulama terdahulu dari golongan Tabariyin, itu ternyata tidak marfu' nasabnya ke Sayyidina Al-Husain. Sekali lagi saya bilang di sini bukan tidak di dzikr, tapi tidak di raf'u. Bedakan raf'u dengan dzikr. Contoh, di kuburan Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim At-Tabari, beliau wafat 613 Hijriah. Redaksinya seperti ini. Hadza qabru Syekh Saleh Al-Muwaffiq As-Sa'id Abi Bakar bin Muhammad bin Ibrahim At-Tabari. Hanya sampai di situ saja. Jadi sampai At-Tabari. Jadi di sini jelas disebutkan tapi tidak diittisal nasabnya ke, tidak disambung nasabnya ke Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Padahal pada saat itu, pada abad 6 sampai 7, orang-orang kebiasaannya pada saat itu menulis nasabnya lengkap sampai intisab ke kabilah mana. Contoh, yang pertama di situ ada Rajih bin Yahya, dinisbatkan nasabnya kepada Al-Hasani. Kemudian yang kedua, di situ ada Umar bin Abdul Majid, diintisab atau dinisbatkan nasabnya ke Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Ali bin Amr bin Fulaitah, di situ dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam kuburan Abu Bakar bin Hamzah bin Husain, di situ dinisbatkan kepada Asy-Syaibi. Di situ sudah jelas contoh-contoh yang menyebutkan nasab nasab daripada ajdad-ajdadnya, qabilah-qabilahnya disambungkan kepada qabilah tertentu. Ditulis lengkap dalam batu nisannya atau dalam syahid hajarinya. Ini sudah bukti kedua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahwasanya Al-Mu'arrikh Syamsuddin Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mu'jamis Syuyukh, ada Mu'jamis Syuyukh Ibn Fahad tadi, kemudian ada Mu'jamis Syuyukh
lidzahabi. Di situ banyak menyebutkan gurunya dari kalangan Tabariyin, tapi tidak mengangkatnya ke Sayyidina Husain. Tidak mengangkatnya. Coba kita lihat di Mu'jamis Syuyukh lidzahabi pada halaman 66. Di sini dijelaskan Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Faqih Safiyuddin Abul Abbas At-Tabari thumma al-Makki. Seperti itu saja. Kemudian yang kedua, di gurunya yang ke-372. Dalam kitab yang sama, Az-Zahabi menyebutkan Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Khalifah At-Tabari. Tidak mengangkat ke Sayyidina Al-Husain. Kemudian di halaman 301-nya, Abdurrahman bin Muhammad At-Tabari juga tidak mengangkat ke Sayyidina Husain. Padahal ketika beliau menyebutkan salah satu gurunya yang termasuk dari dzurriyyah Rasulullah, beliau menyebutkan secara lengkap, disambungkan nasabnya kepada Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Contohnya di halaman 356 pada gurunya yang ke-512, beliau menyebutkan Ali bin Ahmad bin Abdul Muhsin bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ja'far bin Ibrahim bin Ismail bin Ja'far bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Musa Al-Kazim Al-Imam Al-Muhaddits Tajuddin Abul Hasan Al-Hashimi Al-Husaini. Itu sudah jelas. Jadi ini beda, memang dibedakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ketika memang tidak nyambung nasabnya kepada Rasulullah, maka tidak diraf'u. Tapi ketika menyebutkan ba'dus syuyukh yang dari dzurriyyah Rasul, disebutkan secara lengkap. Sekarang kita beralih kepada nasab Ba'alawi. Yang pertama, apakah sama nasab Ba'alawi itu disebutkan cuma tidak diraf'u oleh ulama? Atau dalam arti lain, apakah ada ulama yang mentoknuh nasab Ba'alawi dari ahli nasab? Monggo dijawab. Kemudian yang kedua, dalam nasab Ba'alawi, di situ apakah tidak ada dari mu'arrikh yang menyebutkan? Ternyata di situ ada. Dalam kitab-kitab mu'tabar apakah tidak ada? Ternyata di situ banyak ditemukan. Tentunya saya tidak perlu memperlebar hal ini karena untuk meminimalisir waktu. Yang ketiga, coba kita lihat Syahid Hajari atau batu nisan yang tertulis terpampang dalam nasab Ba'alawi Ubaidillah. Di situ sangat jelas disebutkan dalam batu nisannya tentang nasab Ba'alawi, nasab Ubaidillah bersambung ke Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu sudah jelas. Sekarang bentuk kesamaannya apa dengan nasab Ba'alawi? Berarti pengilhakan Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya ini merupakan ilhaqun ma'al fariq. Ketika ini sudah ilhaqun ma'al fariq, maka batal konsep Kiai Haji Imaduddin secara metodologi berfikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.